Beberapa hari terakhir, pemerintah kita tuh lagi bangga banget ngumumin kalau ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,6%. Ekonomi Indonesia disebut melesat bahkan tertinggi di antara negara anggota G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year on year tumbuh 5,61%. Katanya sih ini salah satu angka pertumbuhan tertinggi di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Tapi anehnya, realita di lapangan justru ngebuktiin sebaliknya. Masih banyak banget orang yang ngerasa hidupnya malah makin berat. Apalagi di kondisi sekarang, nilai rupiah tuh lagi babak belur dihajar sama dolar. Buntutnya, harga kebutuhan pokok pada naik, cari kerja makin susah, PHK bertebaran di mana-mana, dan anak muda makin banyak yang nyambung napas cuman ngandelin pay letter. Dari sinilah muncul satu pertanyaan besar. Kalau ekonomi katanya tumbuh tinggi, kenapa banyak orang justru nggak ngerasa lebih sejahtera? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dari mana angka 5,61% ini berasal dan kenapa lu nggak ngerasain dampaknya. Let's go, kita nongkrong. Oke, kita masuk ke inti masalahnya. Asal lu tahu, angka 5,61% itu emang beneran ada. BPS itu lembaga yang kredibel dan mereka nggak bohong. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, ekonomi siapa yang tumbuh? Pertumbuhan nasional itu sifatnya makro. Dia cuma ngelihat total aktivitas ekonomi secara besar-besaran. Jadi ya, misal pas belanja pemerintah naik dan investasi masuk, angka GDP kita tuh otomatis naik. Tapi masalahnya duit itu nggak otomatis nyebar rata ke masyarakat bawah. Makanya muncul fenomena yang sekarang kita rasain, yaitu ekonomi tumbuh tapi dompet kalian nggak ikut tumbuh. Ya sebenarnya alasannya simple, yaitu daya beli kalian sebenarnya lagi loyo dihajar inflasi dan biaya hidup yang makin nggak masuk akal. Oke, kita bakal coba geser ke fakta. Fakta yang pertama, belanja negara tuh lagi gila-gilaan. Pemerintah bisa tuh lagi jor-joran banget ngeluarin duit. Porsi konsumsi pemerintah tuh naiknya tembus 21,81% dibanding tahun lalu. Kenapa bisa ngeroket? Ya karena ada pencairan THR buat PNS, gaji ke-14, sampai kucuran dana awal buat program makan bergizi gratis atau MBG. Duit ini tuh emang gede banget. Tapi ironisnya yang nikmatin putaran duitnya cuma PNS sama vendor-vendor proyek pemerintah. Sementara masyarakat umum yang kerja di sektor informal, ya terpaksa cuma jadi penonton. Faktor ini tuh murni karena perilaku kita sendiri sebenarnya. Di Q1 2026 ini kan momennya pas banget sama bulan puasa menuju lebaran. Secara siklus ini emang fasenya masyarakat kita jadi super konsumtif. Kita borong baju lebaran, makanan buat lebaran, sampai tiket mudik. Alhasil ya konsumsi rumah tangga itu tumbuh sekitar 5,52% dan sukses ngebantu narik angka GDP kita tuh ke atas. Tapi inget, efek ini tuh cuma sementara doang. Begitu lebaran kelar, pola belanja kita tuh bakal balik ke normal. Sedangkan harga barang tuh udah terlanjur naik karena rupiah tuh ya lagi lemes sekarang. Nah, dibalik angka konsumsi yang naik itu, muncul fakta ketiga yang paling pahit. Mesin produksi kita ternyata lagi seret. Laporan S&P Global nyebutin kalau indeks manufaktur kita sempat masuk ke zona kontraksi. Dan parahnya lagi, ekspor kita tuh cuma tumbuh tipis di 0,9%. Artinya apa? Ya negara kita ini lagi lebih jago ngabisin duit alias konsumsi daripada menghasilkan duit alias produksi. Dan dari sinilah akar masalah kenapa lapangan kerja makin sempit. Terus realita di lapangan buat rakyat kayak gimana? Data terbaru dari CNBC Indonesia di akhir April kemarin secara gamblang nyebutin kalau fenomena makan tabungan ini makin parah. Kelas menengah itu mereka kepaksa nguras instrumen investasinya kayak reksadana dan SBN yang porsinya terus turun. Cuman apa? Cuman buat nutupin biaya hidup sehari-hari. Jadi kalian bayangin nih, gaji bulanan kalian tuh sekarang udah bener-bener nggak nutup buat survive. Kalian sampai harus narik dana investasi untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Udah gila kan? Terus sekarang solusinya apa? Kita coba bedah solusinya bareng-bareng. Kalau kita coba lihat realita yang acak-acakan kayak gini, kita harusnya gimana ya? Pertama, kalian harus sadar penuh kalau angka 5,6% ini itu cuma sugar rush doang. Cuman efek manis sesaat lah dari kucuran duit THR pemerintah dan euforia belanja lebaran. Soalnya begitu gulanya habis, kita bakal langsung dihadapin lagi sama realita keras. Harga barang yang makin mahal karena dolar kuat dan lapangan kerja tuh juga makin susah. Langkah kedua, perketat cash flow kalian sih. Jauhin jebakan gaya hidup. Di saat cari kerja makin susah dan harga barang merangkak naik, hal paling bahaya yang bisa kalian lakuin adalah kemakan FOMO. Saran gua, kurang-kurangin deh kebiasaan gesek pay letter atau ngutang cuman buat beli barang konsumtif demi kelihatan mampu di depan teman-teman kalian atau tongkrongan kalian. Dan yang ketiga, sekaligus yang paling penting menurut gua, kita wajib banget lebih kritis tiap kali nyerna berita. Kalau ada headline ekonomi tumbuh atau meroket, ya kita aminin aja, itu bagus. Tapi saat itu kita harus mulai bedah dan nanya, tumbuhnya ini tuh di sektor mana, duitnya lari ke kantong siapa, dan apakah angka ini tuh sehat buat jangka panjang? Atau cuman proyek bakar duit sementara?
Karena pada akhirnya ekonomi yang beneran sehat itu bukan cuma yang kelihatan cakep di atas kertas statistik, tapi yang dampaknya bener-bener kerasa di piring makan kalian, di lapangan kerja, dan di dompet masyarakat sehari-hari. Sebagai kesimpulan, sebenarnya ekonomi Indonesia tuh di Q1 itu emang tumbuh, tapi belum tentu semua orang kecipratan untungnya. Jangan sampai kalian cuman berakhir jadi angka statistik yang bikin GDP negara naik karena hobi belanja, padahal ya dompet kalian sendiri makin sekarat. Gimana menurut kalian? Kerasa nggak dampak 5,6% itu di hidup kalian? Atau kalian malah ngerasa rupiah makin nggak ada harga ya sekarang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi santai di bawah. Gua Red Agil, tetap kritis, tetap waras. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.